Belum, Mbak. Iya, pemirsa, Anda kembali di Morning Show. Kita langsung saja mempraktekkan. Kita dari TK Kuncup ya, atau dari TK Mawar. Kembang Kuncup. Ini ada beberapa nama, ada Eliza, ada Cakri, ada Ade. Untung nama saya sederhana sehingga gampang ya ya. Tapi kalau hurufnya makin rumit, iya, susah nih belok-beloknya. Tapi ini kalau kita lihat memang cara pemegangan cutternya seperti memegang pensil ya, Mbak Dewi di sini. Terus kalau Iya. Karena ibaratnya kalau misalnya orang ngelukis dengan kuas, kalau kita lagi menggambar dengan cutter. Oh. Jadi memegang cutternya pun seperti lagi megang pensil. lagi mau megang alat tulis seperti itu ya. Oke. Nah, Kenapa kertas, Mbak? Kenapa nggak? Kan banyak juga bahan-bahan lain. Ada orang yang sudah mulai dipakai styrofoam, ada yang dengan melukis dengan api, ada juga. Kenapa dengan kertas? Dengan pasir juga ada ya. Dengan pasir juga ada. Kenapa kertas? Kenapa saya pilih kertas? Karena kertas itu barang yang paling sederhana, yang pasti bisa kita temukan di setiap rumah. Jadi disinilah saya ingin membuktikan ke masyarakat kalau dengan barang yang sangat sederhana ini, kita dengan sentuhan kreativitas kita bisa mengolah ini menjadi barang yang bernilai tinggi. Biasanya ketika ada customer datang ke Mbak Dewi minta dibikinkan khusus dengan kertas, itu alasannya apa, Mbak? Mungkin karena saya udah banyak berkarya di sini ya, jadi unik mereka juga melihat kali ini. karena udah banyak juga yang mesen ini untuk jadikan kado, mungkin dari sana referensi. Jadi akhirnya. ini abis ini lapar yakin, Semuanya berujung lapar. Iya, memang lebih gampang pakai cutter atau pakai gunting sih, Mbak? Saya gemes deh. apa karena cutter ini mungkin jauh akan lebih rapih kali dibanding sama gunting atau seperti apa sih? Karena sebenarnya pas waktu pertama kali saya mencoba paper cutting ini, saya cobanya pakai gunting. Oke. Tapi akhirnya ada bagian-bagian yang tidak terjangkau. Tidak detail. Nggak bisa ngejangkau bagian yang kecil-kecil itu nggak bisa terjangkau dengan gunting. Akhirnya saya selesaikan dengan cutter. Akhirnya sejak karya kedua dan seterusnya semuanya pakai cutter. Oke. Project yang paling rumit yang pernah dikerjakan dan paling besar mungkin dalam sejarah Mbak Dewi dalam menekuni ini apa? Kalau misalnya project saya bagi dua ya. Jadi satu yang paling besar sama satu yang paling penting. Yang paling penting apa? Dan yang paling besar apa? Dan yang paling rumit apa? Yang paling besar dan yang paling rumit itu yang waktu itu saya pernah bikin lukisan perjamuannya Yesus waktu Last Supper. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dari lukisan Last Supper. Lalu itu panjangnya sekitar 1 meter. Wow. Iya, itu malah saya pakai detail-detail. Iya, semua detailnya. Jadi mulai dari detail orangnya ada 12 ya, 12 per 1 jadi 13 muka gitu. Lalu ada backgroundnya juga. Backgroundnya ada ukir-ukiran dari lukisan aslinya. Itu diselesaikan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Itu 3 ada bulan. orang yang pesan atau memang Mbak Dewi ingin memecahkan rekor sendiri? Ada yang pesan kebetulan. pesan. Kebetulan orangnya juga tantang saya, lu bisa nggak bikin ini? Oh. Nah ini kita dapat tantangan bikin nama sendiri aja. Saya hurufnya ternyata susah, jadi saya huruf yang lurus-lurus aja dulu. Jangan kan yang lurus, saya yang E aja udah guys nggak asimetris saat ini ya kan. Nah, ini di depan kita, ini kan yang ya sederhananya ya. Nah, ini di depan kita juga ada satu kayak karyanya Mbak Dewi juga yang wow. Ini karya apa ya nih, Mbak? Ini tulisan Fu. Fu itu tulisan Cina ini dibacanya Fu, yang artinya good fortune. Oh, Jadi dalam satu paper cutting ini ada 100 huruf Fu yang melambangkan 100 good fortune. Gitu. Biasanya orang-orang dari keturunan biasanya menyukai ini buat dipajang di rumahnya untuk mendatangkan keuntungan yang banyak di rumahnya. Saya mau dong. Tapi tadi kan Mbak Dewi cerita tuh yang paling berkesan adalah membuat tadi gambar Itu yang besar kan. katanya. Nah, kalau yang paling sulit itu apa? Yang paling sulit dan waktu itu yang paling bikin deg-degan juga. Dia deg-degan itu yang paling kita Karena waktu itu saya dipercaya untuk membuatkan kado kepada Pak SBY. Waktu tahun lalu beliau ulang tahun. Ketika waktu itu juga beliau masih menjabat sebagai presiden kita. Nah ya itu jadi saya buatin harus kado. mirip mukanya. Iya, satu harus mirip, harus bagus juga. Jangan-jangan kan mukanya mirip Emang beda-beda tipis sama Pak SBY. Lalu beliau kan juga berasal dari Pacitan ya, jadi saya juga harus memasukkan unsur budaya Pacitan itu. Nah, tadi Mbak Dewi juga sempat menyebut ada kalau misalnya handmade dan yang one of a kind. Nah, ini saya tadi ngelirik-ngelirik ada sertifikat. Ini kelengkapan kalau misalnya kita memesan dari Mbak Dewi sendiri untuk karakteristik. Ini apa? Sertifikat seperti apa? Jadi nomor ini, jadi di masing-masing karya ini akan ada nomor uniknya. Oh ini ya, nomor 200 ini. Yang dipotong di masing-masing kertas. Untuk menandakan kalau
karya ini dibuat murni dengan tangan, bukan pekerjaan mesin. Oke. Oh. Berarti ini udah dan ini nomor adalah 200 karya yang ke-200 yang Betul. dilakukan yang dibuat oleh Mbak Dewi ya. Yang waktu batik itu. yang putih yang tadi itu Yang adalah ini karya ya? ke-200 betul. Yang ini. Nah, ini berarti satu-satunya nih ya. Satu-satunya. Satu-satunya. Oke. Mbak Dewi. Lagi yang mau bikin juga ribet kan? Mau niru-niru juga. Mbak Dewi, bagaimana sih Mbak Dewi melihat masyarakat Indonesia sekarang yaitu menghargai produk handmade, terutama hal-hal yang seperti ini? Sudah melekkah atau masih belum nyari sadar? instan Masih gitu, cari instan, udahlah, ram mau pabrikan kayak gitu. gini, cari aja deh, print aja gitu. Beli jadi ya gitu ya. Iya, heeh. Saya melihat sih antusiasmenya masyarakat lumayan besar karena selama dalam setahun ini saya sudah mengadakan hampir lebih dari 20 workshop. Oke. Dan murid saya juga udah ratusan di berbagai kota. Termasuk nanti sore juga saya ada kelas lagi juga sebenarnya. Dan Nah, kita ikut nambah, kita juga udah 3 nih, nambah lagi 3 murid. Lanjut ini. Oh berarti kalau yang mau ikutan kelasnya ini membuat paper karakteristik ini bisa gitu ya? Bisa dipelajari juga sebenarnya. Nah ini saya lihat ada sertifikat. Berarti ini seperti apa? Kalau udah lulus ada kelas-kelasnya juga atau seperti apa sih? Ada jadi beginner atau betul. apa? Jadi nanti di masing-masing kelas saya akan tes dulu masing-masing murid untuk Jadi melihat- kalau mau masuk harus tes juga. Tes dulu. Kira lagi dites. Ini saya banyak nanya supaya saya nggak disuruh lakuin ini, Cak. Terus ayo lanjut Mbak. Jadi akan saya tes dulu untuk melihat apakah murid ini bisa masuk ke level mana. Sinkron nggak tangan sama pikirannya. Iya, benar. Karena keahlian tangan setiap orang tuh berbeda. Jadi memang ada yang dasarnya udah bisa lancar, ada juga yang masih butuh lebih banyak latihan. Kayak gitu. Jadi tergantung dari awalnya dulu ya, dia masuk beginner atau advance atau Betul. seperti itu. Jadi makanya di sertifikat ini juga nanti akan saya cantumkan dia tuh masuk level berapa dari ke berapa. Jadi ada berapa level? Kalau workshop biasanya saya sediakan tergantung barangnya nanti akan dibikin, biasanya antara 4 sampai 5 level. Oh, Oke. 4 sampai 5 level. Sekarang kan Mbak Dewi udah ngajarin banyak orang. Nah, dulunya Mbak Dewi belajar dari mana? Otodidak? Otodidak. Otodidak sendiri. Enggak, belajar sendiri. Bukan belajar sih, tepatnya sih saya bisa sendiri mungkin karena dulu saya kuliahnya arsitek. Jadi udah biasa pegang cutter buat motong-motong maket. Oh, oke. Saya juga suka megang-megang Saya cutter buat tantangin Mbak buka Dewi. amplop. Saya tantangin Mbak Dewi deh bikin kayak ginian tapi buat bangunan gitu, konstruksi bangunan, ayo. Tadi bikin apa? Itu udah sering. Udah sering, Waktu iya. zamannya dulu kuliah kan kerjanya bikin Tapi dari begituan. kertas begini. Dulu malah dari karton kan. Oh, saya terlambat deh Dari nantangnya. kartonnya. Kalau bikin udah biasa. Oke, berarti jadi ada kelasnya dan waktu itu Mbak Dewi sendiri adalah otodidak ya? Betul. Tertarik karena memang bentuknya lucu atau seperti apa sih? Nggak tahu, pertama kali waktu ngeliat kayaknya langsung tertarik dan langsung pengen nyoba aja. Oh, oke. Ini apa sih kalau anak kecil boleh nggak sih atau ada batas usianya nggak sih untuk mengikuti kelas-kelas Mengingat ini megang cutter gitu kan. Jadi mulai dari umur 8 selama dia udah bisa lancar nulis sih harusnya udah bisa ya. Oh, karena kan Tentunya dengan didampingin sama dari awal memang menggunakan cutter atau dari awal pakai gunting dulu deh? Enggak, dari awal memang udah pakai cutter. Kan namanya karakteristik. Oh lanjut ya langsung nggak bisa Cak, kalau gitu kita nggak bisa nih ini dari tadi saya baru seperapat Karena huruf kalian juga ya. banyak, Cakri. Saya cuma 3. Oke. Selain workshop juga saya ada kasih tutorial di website. Jadi mereka bisa lihat tutorialnya di YouTube juga. Di YouTube juga ada? Jadi Oke. untuk gimana sih caranya memotong dengan hasil Baik. yang rapi dan bersih. Oke. Benar. Oke. Oke, ada obsesi besar nggak? Ada project besar atau mungkin ada harapan-harapan besar, mimpi-mimpi besar di dunia ini ke depannya? Mimpi besar sih, sebenarnya waktu awalnya tuh saya ngimpi gimana caranya supaya semua orang bisa punya karakteristik. Mbak Deo, Ini udah punya. Mbak Deo ini kira-kira tipsnya nih kan kalau saya Cakri dan Ade kalau Mbak Saya bisa. coba saya lihat. Ade, kok putus sih deh? Nah ini tipsnya bagaimana sih supaya rapi? Karena kan walaupun sudah digaris-garis, walaupun sudah dibentuk sedemikian rupa, tapi ternyata tetap aja pada saat kita menggarisnya itu dengan cutter, tetap aja miring gitu kan. Terus belum Bengkok-bengkok. lagi Guratannya nanti- juga susah ya. Betul, belum lagi nanti ini abu-abunya masih kelihatan juga seperti itu. Terus supaya tidak lepas satu sama lainnya, ya kayak gitu, itu bagaimana? Itu tipsnya. Harus lebih teliti sih pas waktu ngegores itu pastikan kalau pertama kali ngegores langsung terpotong. Jadi jangan berkali-kali tarik garis. Karena nanti akan mengeluarkan si serabut kertasnya itu. Ya udah. Tapi kalau saya sih melihat ini semua adalah ujian kesabaran, Mbak. Iya betul. Bener
ya. Ini pahalanya buka puasa, mengetes kesabaran dan itu tadi sinkron antara tangan kita sama otak kita. Berarti lebih harus teliti dan jangan menggores lebih dari satu kali ya. Nanti satu kali udah harus langsung saya udah hampir selesai. Pertama kali langsung Oke, baik. Ade udah selesai. Waduh, Kembali. Iya, saya buat dari ininya juga loh. Buat ininya Mega. Ini loh Mbak Dewi, apakah memang sengaja diputus atau harusnya bisa memang nyambung? sengaja diputus. Oh, oke, bagus Ade. Kamu hebat. Punya saya Sukses ya. belum berhasil. Punya saya masih harus ada ekstra kerja keras lagi. Cakri, Lalu Ini punya saya sertifikat. ini dia. Curang. Ini saya, punya saya. ada bagus ya. Baik. saya. Terima kasih Mbak Dewi udah ngajarin kita untuk cara karakteristik ini dan juga tips-tipsnya lainnya. Tips-tipsnya Langsung loh dari jadi inspirasi ya, kita bisa buat juga Paper ya. cutter artis. Paper artis pertama di Indonesia. Oke. Fu. Sekali lagi thank you Mbak Dewi dan pemirsa Morning Show masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.